Ya, shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Oke. Bagaimana? Udah siap apa belum? Sebentar lagi, masih ngatur ini. Sudah berapa orang yang gabung? Oke. Berapa saudara yang gabung? Untuk pagi ini 6. Tuhan, ya 16 orang. Atau itu ada Lius dari Palangkaraya enggak ya? Sudah gabung belum? Ya, ada. Ada ya, itu baru hamba Tuhan dari Palangkaraya, anaknya Koden. Ya. Ada Pak Andre Setiawan, Pak Barnabas Waras. Oh, puji Tuhan. Iya, iya. Ada Betty dari Jogja. Oke. Pak Erik Darmawan. Oh. Pak Kerto, Pak Philip Hadir. Oh, dari Florida. Lius. Oke, Florida, apa kabar Florida? Iya. Oke. Pak Rudi. Pak siapa? Tanojo. Oh. Pak Rudi Tanojo. Oh ya, dari Surabaya. Itu hamba Tuhan hebat. Ya, Pak Yefka Sipwa. Oke, puji Tuhan. Iya, sebentar. Oke. Jeffrey ada, Jeffrey? Di absen? Hadir dia. Hadir. Oh. Hadir. Orang hebat, dia pemenang. Ya, setan sudah dikalahkan oleh Jeffrey. Jeff, ojo melorok ngono po Jeff. Ojo melorok medeni Jeff. Oke. Ya, tunggu ya. Yang sedang ikuti lewat Facebook, puji Tuhan. Ya, ayo kita belajar. Ya. Shalom semuanya. Selamat bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Oke. Saya akan mulai mengajak saudara berpikir. Ya, selama ini kan kita sangat tahu, ya, Tuhan Yesus itu gembala agung kita, gembala yang baik. Lalu dia menyebut kita ini domba-dombanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa kita disebut domba-dombanya. Ya, pernah nggak kepikir dulu waktu saya masih kecil, ya, mikir kenapa dia nggak bilang kamu tuh kucing-kucingku? Kenapa dia bilang kamu itu domba-dombaku? Ya mungkin ini agak nyeleneh atau pemikirannya konyol. Tapi saya harap ini nggak konyol, ini serius. Kalau dia menggambarkan kita sebagai domba-dombanya, bukan kucing-kucingnya, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita tahu apa saja yang Tuhan Bapa kita ciptakan di alam semesta ini, semua itu punya tujuan, punya maksud. Tuhan Bapa kita di surga tidak menciptakan karena iseng-iseng atau asal-asal. Semuanya kita lihat termasuk pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Oh, Tuhan ciptakan itu punya maksud. Dan kita tahu sejak ribuan tahun yang lalu bahwa di alam ini Bapa kita sudah menciptakan obat-obatan untuk keperluan hidup kita. Betul tidak? Ramuan-ramuan yang nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu sudah kenal sistem itu. Nah, Papa punya maksud menciptakan semuanya itu, termasuk binatang-binatang. Oh, kalau kita baca kitab Ayub contohnya, semua binatang yang disebut dalam kitab Ayub itu ada tujuannya. Dan masing-masing mereka punya karakter, punya kelebihan yang luar biasa. Contohnya Raja Wali, eagle, hebat sekali. Itu kalau kita melihat burung ini sangat dahsyat. Jelas, Papa menggambarkan harusnya kita seperti Raja Wali. Nah, lawan katanya Raja Wali apa? Ayam, itu istilahnya. Nah, Raja Wali, salah satu kelebihannya yang kita harus pelajari adalah dia itu burung yang paling suka kalau ada badai. Betul tidak? Raja Wali ini luar biasa. Burung ini unik. Kalau sudah sekian waktu lamanya nggak ada badai, mereka itu gelisah, mereka itu panik. Betul tidak, saudara? Maka itu begitu dia merasakan sebentar lagi badai besar akan datang, para ahli biologi kagum,
Ternyata begitu tanda-tanda badai besar mau datang, Raja Wali itu semangat, antusias, kayak menemukan sesuatu yang luar biasa. Nah, seharusnya seperti itu kita, murid-murid Tuhan Yesus. Kalau mendengar ada badai, mendengar ada angin yang kencang, harusnya kita malah semangat. Nah, bedanya dengan anak ayam, dengan ayam di situ. Ayam itu jangan lagi dengar badai, dengar tutup panci jatuh cekrop, wah sudah ketakutan luar biasa. Nah, maka itu kita tanya dalam diri kita ini Raja Wali atau ayam? Istilahnya begitu. Nah, jadi Raja Wali itu punya keunikan. Kalau mereka ada badai, wah luar biasa. Oke, Joy Rambitan, Papa senang kamu hadir juga di Facebook ini. Nah, begitu pula dengan domba. Kenapa kita disebut domba-dombanya, bukan kucing-kucingnya? Ya, kita harus melihat ini. Apa itu bedanya? Nah, kucing itu cerdas, kucing itu pintar. Berapa kali ada orang yang punya pengalaman, saya sih belum pernah. Ya, tapi dari cerita banyak orang. Kalau sedang jengkel dengan kucing, ya, lalu dimasukkan karung, dibuang jauh-jauh. Ya, entah naik apa orang yang buang itu. Berapa kali kejadian yang buang kucingnya belum sampai rumah, kucingnya sudah sampai rumah duluan. Betul tidak? Kucing itu cerdas, kucing itu pintar, tahu jalan pulang. Robert, senang papi kamu hadir ya di Facebook. Nah, begitu pulang dari Banten, Horas Pak Manurung ya. Nah, jadi bedanya dengan kambing, dengan domba, ya, itu adalah domba itu bodoh, tidak pernah tahu jalan pulang. Jadi seekor kambing, seekor domba yang baru dilepaskan dari kandangnya, jarak mungkin cuma 20 meter, nggak jauh. Maka domba ini sudah tolah-toleh, nggak tahu mesti kemana. Nah, itu bedanya mengapa Tuhan memberi kita sebagai domba, bukan kucing, ya, karena kita itu nggak tahu jalan pulang. Oke, saya nggak tahu nih, host tolong bacakan, bantu Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Siapa membaca? Jeffrey, Benny, siapa? Yesaya 53 ayat yang ke-6. Tolong bacakan. Nah, saudara, definisi dosa ayat 6. Definisi dosa itu ada di ayat ini. Ya, jadi berzina, mencuri, membunuh itu bukan dosa. Akarnya itu di Yesaya 53 ayat yang ke-6. Silakan. Kita sekalian sesat seperti, Ya. masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, saudara, Tuhan telah menimpakan kejahatan kita sekalian. amin. Terima kasih Tuhan. Saudara perhatikan. Kita ini kita ini sesat seperti domba. Apa kata lain sesat? Kesasar, ngawur, nggak tahu mesti kemana. Seperti domba. Nggak mungkin ada kalimat di bahasa apa saja bahwa kita ini sesat seperti kucing. Nggak mungkin. Sebab kucing itu nggak bisa sesat. Sebab mereka. Nah, terus di mana sumber dosa? Masing-masing kita mengambil, memutuskan, mencari jalan kita sendiri. Saudara, dosa itu di sini letaknya. Ketika kita masing-masing mengambil jalan kita sendiri. Nah, saudara, saya berikan satu statement dulu. Pokoknya kalau ada hidup yang kacau balau, kalau ada hidup yang jungkir balik, ada hidup yang tidak sehat, ada hidup yang rasanya seperti benang yang ruwet. Jawabannya cuma satu. Berarti kita sedang mengambil, memilih, menentukan jalan kita sendiri. Ingat, domba.
bukan kucing. Oke? Saya beri pertanyaan kepada saudara. Tolong jawab. Secara fakta, ya, maaf, secara logika, saya nggak bicara fakta dulu, secara logika. Manusia atau binatang yang perlu diatur dan perlu peraturan. Logika, ayo mikir baik-baik. Secara logika, menurut kita semuanya, manusia atau binatang yang perlu diatur atau perlu peraturan. Logika kita ya, logika kita. Jawabannya binatang dong. Karena mereka bodoh, maaf. Tapi faktanya, siapa yang perlu diatur dalam hidup ini? Jawabannya, manusia. Saudara, binatang itu nggak perlu diberi peraturan. Tolong catat ini. Indah, kamu nyatat ya, Jeffrey. Tolong catat ini. Binatang itu tidak perlu diberi peraturan. Tolong yang lewat, yang dari IG, dari Facebook, dari Zoom jawab. Betul atau tidak? Binatang itu tidak perlu diberi peraturan. Mereka itu sudah punya aturan sendiri. Mereka tidak perlu diberitahu ini nggak boleh, itu salah, yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Enggak, saudara. Mereka ngerti sendiri. Ini luar biasa. Tapi manusia ini perlu diatur dan perlu peraturan. Itu pun masih kita langgar dalam hidup kita. Maka itu saya katakan, berzina itu bukan dosa, membunuh itu bukan dosa, mencuri itu bukan dosa, itu buahnya buah, ya. Nah, sumber dosa itu yaitu tadi Yesaya 53 ayat 6. Masing-masing kita memilih jalannya sendiri. Nah, jalan apa yang kita pilih? Ya jalan hawa nafsu kedagingan kita. Peraturan yang Tuhan beri kepada kita, jangan berzina. Tapi kita mengambil jalan kita sendiri. Apa jalan kita? Milih berzina, milih berjudi, milih membunuh, milih merampok dan sejenisnya. Karena kita mengambil jalan kita sendiri. Saudara, ini yang harus kita tahu. Maka itu mari kita periksa di hidup kita. Segala sesuatu yang tidak baik terjadi di hidup kita. Kata tidak baik bukan berarti bentuk ujian ya, beda. Pasti kita sedang memilih jalan kita sendiri. Saudara ingat, di dunia ini tidak ada seorang pun manusia, ya saya ulangi, di dunia ini tidak ada seorang pun manusia yang pernah berkata, akulah jalan. Betul? Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, akulah jalan. Berarti kalau orang hidup itu tahu jalan yang benar, ya cari jalan itu. Karena dia satu-satunya orang yang pernah berkata, akulah jalan. Nah, jalan itu adalah dia sendiri, kebenaran itu. Dan kita miliki dari firman Tuhan. Ini penuh dengan peraturan dari firman Tuhan. Hukum-hukum. Nah, itu harus kita ikuti. Dengan kata lain, maka saudara dan saya harus ikuti jalan itu. Dan jalan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Berarti saudara dan saya tidak boleh menyimpang, tidak boleh keluar dari jalan itu. Harus tetap lurus dengan itu. Nah, maka itu kita perlu penuntun, kita perlu petunjuk, kita perlu peraturan. Kita tidak keluar dari jalan yang namanya sesat.
mereka dua tidak mengikuti peraturan yang Tuhan sudah tuliskan dalam hukum-hukumnya. Bagaimana peranan suami, bagaimana peranan istri. Maka itu ketika semua aturan kita langgar, berarti kita sedang sesat, mengambil jalan kita sendiri. Ayo mulai ini kita belajar untuk mentaati jalan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Hidup sehat juga begitu. Kalau semua kita peraturan yang tertulis di Alkitab, bagaimana kita hidup sehat? Yaitu buku yang lain yang lebih tua dari kitab suci kita yang menulis peraturan-peraturan kehidupan yang biasa. Maka itu kalau ada buku-buku lain setelah Alkitab dinyatakan menulis, kalau ada buku-buku lain setelah Alkitab tentang kesehatan, tentang hidup benar, tentang segala macam hal, itu berarti ngambilnya dari buku literatur yang tertua ini, yaitu Alkitab kita. Wah, itu luar biasa, saudara. Maka itu acuan, pegangan. Kalau orang mau belajar hukum, belajar apa saja, ikuti jalur itu, taati peraturan itu, tunduk kepada itu, maka hidup kita ini akan luar biasa. Ya, maka itu saya tanya lagi sebelum kita beralih, saudara percaya sekarang binatang itu nggak perlu peraturan, mereka tahu sendiri mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ini yang luar biasa. Kita ini sudah diberi peraturan, masih kita lawan. Nah, mungkin ada yang berkata, ya memang bedanya Tuhan menciptakan mereka dan menciptakan kita, yaitu kita punya kehendak bebas, punya kehendak bebas. Maaf. Kalau ada yang menjawab seperti itu, maaf ya, jangan tersinggung. Ya. Jadi kalau saudara bertanya, ya kenapa Tuhan ciptakan kita manusia dengan kehendak bebas, bisa milih? Nah, jadi maksudnya saudara mau jadi seperti mereka? Maaf, jangan marah. Justru Tuhan memberi kita hak bebas karena Dia menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia. Yaitu punya kebebasan untuk mikir, untuk menciptakan, untuk buat apa saja. Binatang nggak bisa. Mereka sudah ditentukan oleh Tuhan cara hidup mereka. Ya begitu. Sampai kapanpun juga mereka tidak akan ada perubahan dalam hidupnya. Karena mereka sudah taat. Mereka nggak punya pilihan seperti kita. Maka itu hari ini konsepnya adalah kita mau tunduk tidak, kita mau taat tidak. Ada semua peraturan yang Tuhan sudah buat atas kita. Mengampuni, oh itu pelajaran penting, saudara. Tapi seringkali kita lupa, yang kita harus ampuni itu bukan hanya saudara-saudara kita. Yang kita ampuni tidak hanya orang lain. Nah, ini dia.
Salah satu cara setan merusak hubungan kita dengan Tuhan, yaitu tuduhan, tertuduh. Betul tidak? Itu salah satu cara setan merusak kita. Kita dituduh. Lihat Wahyu pasal 12. Ada firman yang berkata, siapa setan itu? Pendakwa kita dan pendakwa saudara-saudara kita. Dan ditulis jelas di Wahyu 12. Si pendakwa itu mendakwa kita, menuduh kita siang dan malam. Untuk belajar firman tanpa gangguan-gangguan ini dalam nama Yesus. Nah, saudara perhatikan Wahyu 12. Mereka mendakwa kita dan mereka mendakwa saudara-saudara kita. Ini loh, kerja lembur mereka siang dan malam. Tolong perhatikan. Si pendakwa itu mendakwa kita dan mendakwa yang lain-lain. Itu siang dan malam. Nah, kapan saudara dan saya bisa mendakwaan setan? Tolong perhatikan dan catat ini. Renungkan, simpan di hidup kita. Hanya ada satu cara untuk saudara dan saya bisa lepas dan bebas dari dakwaan dan tuduhan iblis yang siang dan malam itu. Apa itu? Perhatikan. Ampuni dirimu sendiri. Jadi kita nggak cuma mengampuni orang lain, tapi kita harus mengampuni diri kita sendiri. Loh, bagaimana cara mengampuni diri kita sendiri? Ya kalau Tuhan sudah mengampuni kita, untuk apa kita menghukum diri kita lagi? Nah, iblis buat tapi kan aku masih bisa salah. Memang siapa di antara kita yang bisa nggak punya salah dalam hidup? Itu jadi sombong sekali. Semua kita masih bisa salah. Saudara harus tunduk kepada firman Tuhan ini. Ampuni dirimu sendiri. Maka itu kenapa Tuhan berkata, hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama. Yang pertama adalah kasih Yahweh Tuhanmu, kasih dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap semua. Lalu hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara tidak bisa mengampuni dirimu sendiri, kalau saudara tidak bisa mengasihi diri saudara sendiri, maka saudara nggak mungkin bisa mengampuni orang lain, dan saudara pun tidak bisa mengasihi orang lain. Karena saudara nggak bisa mengampuni dirimu, dan saudara nggak bisa mengasihi dirimu. Bagaimana saudara bisa berbuat itu pada orang lain? Nah, ini bentuk tuduhan iblis. Percuma kamu bertobat. Ingat minggu lalu kamu nangis-nangis. Oh Tuhan, aku minta ampun. Kemarin kamu buat lagi. Nah, itu tuduhan iblis. Memang kita masih punya kelemahan, kekurangan. Memang. Lagi sekali perhatikan. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Kita ini manusia lemah, masih berjuang. Maka itu terus kita bergumul untuk bisa berkata, Papa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Kenapa ada doa seperti itu? Karena tiap hari kita harus menjaga diri kita. Kita masih bergumul, kita masih berjuang tiap hari. Maka itu betapa berat hidup ini ketika perjuangan kita untuk menjaga hidup tetap benar di hadapan Tuhan. Tahu-tahu datang tuduhan, datang dakwaan. Oh saudara, itu berat sekali. Terima kasih Bayu, anak saya dari Pontianak, memberikan ayat itu Wahyu 12 ayat 10-11. Maka itu ayo kita lawan.
Saudara terima diri saudara seperti Tuhan Yesus telah menerima saudara untuk kemuliaan Tuhan. Maka dengan cara itu kita bebas dari dakwaan, kita bebas dari tuduhan iblis. Ingat, pekerjaan mereka mendakwa, menuduh kita siang dan malam. Kurang ajar betul mereka itu. Maka itu perlu sekali kita bebas, kita menang. Oh, kalahkan si iblis itu. Jadi ini konsep yang kita harus tahu. Jadi saudara, tidak hanya mengampuni orang lain, tapi ampuni dirimu sendiri. Katakan, terima kasih Bapa, Engkau menerima aku dalam keadaanku seperti ini. Dan darah Yesus tersedia untuk menyucikan kita. Jadi mulai hari ini, ayo kita menang. Amin. Jangan mau tuduhan-tuduhan iblis, dakwaan iblis itu masuk ke hidup kita. Saudara, tahu nggak salah satu kekurangan ajaran setan? Ya, salah satu kekurangan ajaran setan. Dan itu berhasil. Mereka buat atas hidup kita. Mereka berhasil. Apa? Selalu membawa kita ke masa yang lalu. Selalu begitu. Ingat yang dulu, ingat yang dulu. Tapi puji Tuhan, Dia, Yesus Tuhan, menyanggupkan kita untuk kita melihat ke depan, bukan ke belakang lagi. Jadi, ayo saudara, mulai hari ini, sungguh-sungguh kita mengucapkan Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Itu kerinduan Tuhan atas kita. Hargai yang Tuhan sudah buat. Kalau saudara masih menghukum dirimu sendiri, padahal Tuhan sudah mengampuni, berarti saudara menghina korban Tuhan Yesus di kayu salib. Menghina itu, merendahkan karyanya, karena saudara percaya kepada suara iblis yang menuduh dan mendakwa kita siang dan malam. Buang itu semuanya dan hiduplah di dalam kebenaran. Oke, saya mau bacakan firman ini, Yesaya 48. Ya, Yesaya 48. Mari kita renungkan. Ayo kita ikuti suara gembala kita. Jangan ikuti suara yang lain. Hati-hati dalam hidup ini. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu. Terima kasih Bapak. Mengapa Bapak di surga meyakinkan kita bahwa Dia itu penebus kita? Saudara tahu kata penebus ini urusannya dengan penjara. Urusannya dengan lembaga pemasyarakatan. Ya. Jadi kalau saudara mau menikmati pembebasan, terimalah karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka itu firman ini jelas. Lagi sekali ya, Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu, juru selamatmu, yang menanggung semua dosa kejahatanmu, yang membebaskan kamu dari semua dakwaan dan tuduhan si iblis, yang membawa kamu keluar dari rumah penjara. Oh, itu sudah berkali-kali di Alkitab ditulis. Nah, kalau sampai ada di antara kita terus-menerus menghukum diri sendiri, padahal saudara sudah ditebus, saudara dan saya sudah diampuni, sudah dimerdekakan. Ini kan tipuan iblis. Dan saudara menghina penebusan Tuhan Yesus yang sempurna itu. Maka itu saya baca lagi ya saudara. Beginilah firman Yahweh penebusmu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku sudah ditebus. Dosaku sudah dihapuskan. Kesalahanku sudah dibayar. Lunas. Enggak dikredit. Itu kata yang bagus. Oke, saya tambahkan dulu 1 Korintus 6. Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Jelas sekali firman Tuhan ini berapa ribu tahun yang lalu. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli. Perhatikan, kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Saudara, ketika tahun 80-an mulai ada sistem kredit, ya, zaman itu mulai ada sistem kredit secara merata, ya, awal 80-an. Maka orang rame-rame untuk kredit. Barang apa saja dikredit. Betul? Nah, apa hubungannya dengan ayat ini? Maka itu ayat ini menarik, saudara. Di mana menariknya? Ya. Di mana menariknya? Oh, menariknya luar biasa. Sebentar, ada yang ya. Alkitab menulis kita nggak sekedar telah dibeli. Seharusnya cukuplah. Kalau memang sudah dibeli ya sudah dibeli kok. Tapi ada tulisan dan harganya lunas dibayar. Oh, saya tertawa waktu Roh Kudus bukakan ini. Apa tertawa saya? Ngapain harus ditulis lunas dibayar? Ya kalau Tuhan yang beli, ya pasti lunas dong. Ternyata di zaman akhir ini, apalagi generasi kita sekarang, semua dikredit. Beli apa saja bisa kredit sekarang. Nah, untuk meyakinkan saudara dan saya bahwa kita bukan dikredit, kita bukan dibeli dengan kredit, tetapi saudara dan saya sudah dibeli dengan lunas, harganya dibayar. Saya baca lagi ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Apa artinya ini? Oh, artinya luas sekali. Dengar. Manusia yang sudah dibeli oleh korban Kristus Yesus di kayu salib dan harganya lunas dibayar dengan cara yang luar biasa itu, tetapi orang ini tidak menghargai karya penebusan yang sempurna itu, berarti orang ini masih menganggap dia hidupnya ada di pegadaian dosa. Karena dia nggak tahu kalau lu sudah lunas dibayar, sudah ditebus. Ingat loh, tadi Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kita sudah dibeli, tubuh kita sudah dibeli. Dan belinya dengan lunas, bukan kredit. Jadi kalau masih ada di antara saudara mau menerima kebohongan penipuan iblis dengan mengatakan aku masih berdosa, saudara masih menghukum dirimu sendiri dan saudara belum mengakui penebusan Yesus sempurna, itu menghina Tuhan Yesus. Dan itu berhasilnya iblis menipu saudara dengan berkata, saudara nggak mau mengampuni dirimu. Aku memang orang berdosa. Aku ini memang nggak layak. Aku ini begini. Bodoh dalam nama Yesus. Dengarkan. Terima penebusan ini. Sempurna. Kata lunas dibayar itu penting. Kita tidak dikredit. Jelas ya saudara? Ayo terima.
Buang pendapat iblis itu. Ya, ingat Tuhan tahu kita tetap manusia dari darah dan daging, yang kita masih penuh perjuangan dalam hidup. Tapi jangan kita kalah, karena sudah ditebus. Nah saudara, saya punya pengalaman yang luar biasa lucu, konyol, tapi itu benar. Lagi sekali benar. Ini kejadian tahun 82 kira-kira, saya lupa tepatnya kapan. Tahun 75 itu pertama kali saya ke pedalaman Kalimantan Timur, ke Sungai Mahakam. Itu pertama kali. Ya, dari Surabaya kami naik kapal ke Balikpapan. Kapalnya namanya Pulau Sonit. Dari Balikpapan kami naik mobil ke Handil. Waktu itu belum ada jalan darat Balikpapan Samarinda, harus sampai Handil. Dari Handil kami naik speedboat nyebrang Sungai Mahakam ke Samarinda. Sampai Samarinda kami diterima oleh keluarga Bapak Pendeta Diki Pinontoan di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Jalan Aminah Syukur. Itu awal November 75. Kurang lebih seminggu kami di Samarinda sambil persiapan. Maka kami naik kapal taksi air namanya dari Samarinda ke Melak. Waktu itu perjalanan kira-kira 22 sampai 23 jam. Karena mampir-mampir di kampung-kampung. Itu pertama kali saya ngeliat pesut Mahakam, lumba-lumba air tawar. Ngikuti kapal yang kami pakai, menyenangkan. Terus sekeliling kiri kanan Sungai Mahakam itu kami lihat beruk, monyet. Bergelantungan, saudara, ramai sekali mereka. Maka kami tiba di Melak. Nah dari Melak baru kami keliling sampai ke Hulu Mahakam, sampai ke Data Bilang, sampai ke Rukun Damai. Itu daerah orang Kenyah. Nah saudara, waktu pelayanan di sana belum ada sepeda. Zaman itu belum ada sepeda tahun 75. Jadi kami jalan kaki atau naik ketinting atau kelotok. Masuk kampung di anak Sungai Mahakam yang ratusan jumlahnya. Lama. Sampai akhir April 76 kami 5 orang. Baru kami kembali ke kota Samarinda. Jadi 6 bulan kami di sana, saudara. Nah, ketemu dengan beberapa saudara hamba Tuhan. Nah, tahun 82 kami balik lagi. Yaitu kedua kali saya balik dari 76, 82. Nah, waktu itu jalan mulai rame orang-orang. Saya kaget lihat perubahannya. Nah, saya bersama seorang pengusaha ya dari Samarinda. Sekarang pengusaha itu sudah pindah ke Australia. Begitu sampai satu kampung namanya Mencimai, itu di daerah orang Dayak Benoak, ya, masih di daerah Sungai Mahakam. Lalu pengusaha ini tanya kepada gembala yang kami kunjungi. Dia kok bingung, saya pikir ini pengusaha cari apa, ngelihat apa, sedikit sampai ke belakang-belakang. Akhirnya nggak sabar, dia tanya, "Pak, mana motor yang saya belikan?" Motor? Loh, 2 tahun lalu saya kirim motor ke Bapak. Enggak itu. Loh, ya ini, saya bingung juga. Kok lalu ini kenapa? Saya nggak tahu ceritanya. 2 tahun yang lalu, katanya. Nggak ada. Loh, saya memang terima kwitansi dari Bapak lewat utusan seseorang yang dari Samarinda. Ya ampun, loh ada apa? Saya nggak mengerti. Dengar kesaksian ini, saudara. Terus Pak Pendeta ini masuk. Ini Pak kwitansi yang Bapak beri kepada saya. Nggak ada motornya. Saudara ngerti cerita ini? Langsung saudara, pengusaha ini marah. Dia marah kepada 2 orang. 1 kepada dealernya, 2 kepada hamba Tuhan ini. Maklum di pedalaman. Jadi motornya yang mana? Masih tanya gembala ini. Aduh, ngerti nggak ceritanya? Jadi dia nggak ngerti kalau kwitansi itu tanda lunas. Nah, pengusaha ini nggak mau repot,
untuk bawa motornya ke pedalaman. Karena susah. Harus dinaikkan ke kapal, diterima. Ribet lah, sudah. Nah, dari Melak, itu pelabuhan besarnya, sampai ke Mencima itu perlu jalan lagi. Nah, kejauhan nanti. Dia marah juga kepada dealernya. Kenapa dealernya nggak bilang kalau motor ini belum diambil? Kan sudah dibayar 2 tahun yang lalu. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Nah, si gembala juga kalau kwitansi itu tanda lunas. Ya ampun, berarti 2 tahun itu dia sengsara kemana-mana jalan kaki, padahal motornya sudah ada, walaupun dalam bentuk kertas lembar, tapi itu tanda bukti lunas. Saya harap saudara semua mengerti ilustrasi ini. Maaf ya, saya kalau ngomong itu cukup kasar. Jangan ada yang goblok lagi di antara kita. Bahwa salib itu kwitansi lunas dari pegadaian iblis. Katakan amin. Salib Kristus itu kwitansi lunas. Terima kasih Jeff. Dibayar dengan darahnya yang sangat mahal. Nikmati. Amin. Nikmati penebusan yang sempurna ini. Jangan menghukum diri saudara terus. Kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Nah, maka itu kalimat terakhir 1 Korintus 6 ayat 20, maka itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kenapa pakai kata tubuhmu? Begini, seorang anak Tuhan yang hidupnya sudah ditebus, dibeli dengan lunas, tetapi tidak percaya akan pelunasan itu, maka dia tetap hidup di dalam tuduhan dan dakwaan. Aku orang berdosa, aku orang tidak berdaya. Karena dia nggak mengampuni dirinya sendiri. Saudara jangan menghina korban Yesus. Yakin? Lagi sekali Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Yahweh penebusmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hidupku sudah lunas dibayar karena kau sudah beli aku. Saudara semua sudah dibeli, lunas. Kwitansinya adalah salib Tuhan Yesus. Tunjukkan kwitansi itu kepada iblis. Ini buktinya, aku sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Satu kali saudara kami punya cerita lucu lagi. Ya, aduh kalau cerita ini geli. Ya, jadi kami jalan kemana-mana kami jalan. Karena nggak ada sepeda aja nggak ada. Nah saya hitung ya selama 6 bulan saya dulu punya catatannya. Ke desa-desa mana, kampung mana kami masuk. Saya hitung saudara 41 kampung kami kunjungi. Dari antara 5 suku Dayak. Tonyoi, Benoa, Bentian, Kenyah, Punan. Ya itu di wilayah Sungai Mahakam itu. Kami melayani 5 suku Dayak yang bahasanya beda-beda. Nah, suatu hari panas kami jalan. Sampai ke suatu desa. Saya masih ingat namanya Sakaklotok. Ya, itu di anak Sungai Mahakam. Nggak jauh dari Melak. Begitu kami sampai ke rumah gembala. Wih, mata kami berbinar-binar. Kenapa? Di ruang tamu kami melihat kulkas. Aduh, sudah lama nggak minum es. Panas lagi. Lalu kami berlima ngeliat-lihatan itu karena kami tim 5 orang. Saudara rupanya gembalanya tahu bahwa kami ngeliat kulkas itu dengan mata berbinar-binar. Akhirnya Pak Gembala rasa malu sekali. Sebelum kami tanya ada es tidak. Kami juga sudah nggak ingat apa-apa karena lihat kulkas itu. Lalu waktu kami duduk rame-rame itu masih pakai rumah panggung semua ya. Terus Pak Gembala bilang, aduh maaf. Kulkas ini jadi almari pakaian. Dia buka, ternyata isinya pakaian semua.
kami berlima sadar, nggak ada listrik, tolong catat. Kami tertawa, Pak Gembala tertawa juga. Lalu dia cerita, ada pengusaha baik di Samarinda, kirimi kami kulkas ini. Tapi dia lupa atau nggak tahu kalau di sini nggak ada listrik. Nggak mungkin kami kirim kembali ke Samarinda, ongkosnya mahal. Dari kampung ini sampai ke Merak, pelabuhan kapal itu kami harus mikul. Berapa lagi bayarnya? Nah, logikanya kenapa nggak dijual? Logikanya sama jawabannya. Yang mau beli siapa? Karena di daerahnya, maaf ya, ada motor lewat. Nah, kami kepikir kenapa nggak dijual saja kulkasnya itu. Sama. Beli siapa? Karena nggak ada listrik di semua daerah itu. Kami tertawa. Ngerti nggak contoh-contoh ini saudara dalam hidup kita? Maka itu kalau iblis membodohi kita terus, sampai kita nggak tahu fungsi kedudukan posisi kita, maka iblis gocoh kita terus. Orang Surabaya bilang diingkel-ingkel. Tahu kata diingkel-ingkel itu? Diinjek-injek, dicotos semuanya. Karena kita lupa kalau kita hidup ini sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, kita lupa. Nah, kalau kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, mengampuni orang lain? Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, karena kita selalu berkata, aku ini jahat, aku ini najis, aku ini dosa, aku ini jelek, aku ini gagal, aku ini lemah, aku ini begini. Iblis senang sekali. Dan saudara pasti diingkel-ingkel oleh iblis. Karena saudara menerima pendapat mereka, saudara tidak menerima pendapat Tuhan. Lagi sekali, beginilah firman Yahweh penebusmu. Haleluya. Kita sudah bebas. Amin. Sudah dibeli, lunas dibayar. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kok bisa? Gampang kok untuk mengerti ayat itu. Orang Kristen, murid Yesus, yang sudah tahu bahwa hidupnya sudah dibeli dan lunas dibayar, sudah ditebus, tapi tidak mau mengampuni dirinya sendiri, maka orang itu pasti sakit-sakitan. Karena tertuduh. Aku jelek, aku salah, aku berdosa, aku najis, aku gagal, aku nggak bisa. Nah, kalau tubuhmu sakit-sakitan, bagaimana mau memuliakan Tuhan, goblok? Maaf saya ngomong. Bagaimana mau memuliakan Tuhan kalau saudara nggak sehat? Betul tidak? Ayo bangkit sekarang. Amin. Kwitansinya lunas. Saya mau bacakan beberapa ayat lagi ya. Nanti kita kembali ke Yesaya pasal 48. Karena kita belum selesai. Wahyu pasal 5. Ya, kitab Wahyu pasal 5. Saya ini kalau menginjil bersaksi, gampang. Saya nggak takut sama sekali. Saudara, hari Rabu malam kemarin, ini Jumat. Rabu malam. Saya lagi on air di radio. Tiba-tiba ada seorang. Ya. Saya tahu, dia Muslim. Tiba-tiba dia WA saya sambil dia manggil saya Papa, maaf. Saya salah perhitungan. Saya keliling dari sore tadi sampai malam, itu jam 12 kurang 10 malam. Ternyata saya salah perhitungan, Pak. Saya nggak dapat penumpang. Nah, jadi saya ini belum lapar. Kira-kira Papa di rumah ada makanan nggak? Malam jam 12 kurang 10. Nah, saya tahu di Nabire pasti masih ada orang jual nasi kuning apa kalau malam. Aduh, saya bilang, ini Mama sudah tidur juga. Saya tahu Papa tadi makanan sudah ada yang ngambil, sudah habis. Kamu kesini aja dah. Ya. Nanti Bapak kasih uang kamu beli makanan. Saudara, nah selesai
saya on air, tunggu ya, sampai jam 12 lewat dikit kamu datang, tunggu di depan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, ada orang yang berani seperti itu. Nah, apa hubungannya ini? Kalau saudara dan saya sudah yakin dibebaskan, maka saudara dan saya selalu rindu jadi berkat dalam hidup ini. Betul tidak? Hidup ini bisa memuliakan Tuhan. Ini kebenaran yang harus saya sampaikan kepada saudara. Dan ini luar biasa. Saudara, ayo kita jadi berkat. Dengan dibebaskan, hidup ini lega, hidup ini penuh sukacita, hidup ini penuh kedamaian, hidup ini penuh berkat. Maka selalu kita bisa untuk jadi berkat dalam hidup. Dalam hal apa saja. Jelas? Oke. Jadi menginjil itu gampang. Nah, di situ saya kesempatan untuk saya doakan dia tengah malam itu. Supaya Tuhan buka jalan, buka pintunya. Wahyu 5. Ya. Ayat yang ke-9 dan 10. Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Begini firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Wahyu 5, 9 dan 10. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Perhatikan, telah bukan akan. Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu, Yesus anak domba, telah bukan akan, telah membeli mereka bagi Tuhan. Telah membeli mereka. Dan ingat, dibelinya dengan harga lunas, bukan dikredit. Siapa yang telah dibeli? Telah membeli mereka bagi Tuhan. 1 dari tiap-tiap suku, 2 dari tiap-tiap bahasa, 3 dari tiap-tiap kaum, 4 dari tiap-tiap bangsa. Saudara, lengkap sekali penulisannya. Nah, ternyata Papa di surga tidak melihat hanya satu bangsa. Contohnya Indonesia. Ini bangsa Indonesia. Tapi saya rinci ya dengan ayat ini. Setelah bangsa naik dari tiap-tiap kaum. Apa itu kaum? Suku besar. Papua itu kaum. Batak itu kaum. Toraja itu kaum. Dayak itu kaum. Kaum Maluku itu kaum. Tapi dari Batak, Jawa, Toraja, Maluku, ya, Minahasa, Sangir itu kaum. Papua dibagi lagi dalam bahasa. Ini keren Alkitab ini, saudara, lengkap cara menulis. Betul? Bangsa Indonesia. Kaum Jawa, Maluku, Dayak, Batak, Minahasa, Sangir, sebutlah Toraja, itu kaum. Ya. Bagi lagi setelah kaum bahasa. Luar biasa. Ya, Jawa. Jawa enggak Jawa. Bagian ujung timur Jawa Oseng. Agak ke barat dikit ada Jawa Tengger. Probolinggo, ada Jawa Banyumas, ada Jawa Solo, Jawa Tengah, beda lagi. Nah, begitu pula dengan yang lain-lain, ya, sebut bahasa, beda-beda. Batak ada berapa bahasa? Dayak ada berapa bahasa? Papua, woi, banyak sekali. Minahasa, itu pun beda-beda. Manado itu logat. Kalau bahasa, ada bahasa Totembuan, ada bahasa Tombulu, ada bahasa Tonsea. Wih, banyak lagi bahasa-bahasa itu. Saudara, keren gak Tuhan ini? Nah, setelah bahasa dibagi lagi menjadi suku. Nah, teliti.
Berarti menurut ayat ini, tidak ada satupun manusia dari bangsa apa, kaum apa, suku apa, bahasa apa yang belum dibeli oleh Tuhan Yesus. Tugas saudara dan saya, seperti Pak Pendeta di pedalaman Kaltim yang sudah terima kwitansi lunas itu, bawa kwitansi lunas ini kepada iblis yang masih memiliki orang-orang yang harus kita selamatkan. Betul, Miro, anak saya dari Palopo, orang yang goblok itu adalah orang yang mengizinkan diri diingkel-ingkel oleh setan terus-menerus. Jadi ayo kita bawa bukti lunas. Anak domba yang disembelih sudah membeli semua bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Telah lunas dibayar. Rebut mereka, ambil mereka. Jadi milik Tuhan. Keren bukan kalau kita lihat ini? Maka itu hidup ini menyenangkan, saudara. Hidup ini, aduh, bahagia sekali. Jelas ya? Jadi kita nggak perlu takut lagi. Ayo bebaskan dirimu. Kita sudah merdeka karena Yesus mengampuni kita, sudah membeli kita. Kolose 2. Maaf ya. Kolose 2. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 15. Ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga, kita maksudnya, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, saudara dan saya dulu sudah mati oleh dosa-dosa kita. Amin. Dan memang betul. Lihat ayat kalimat berikut. Telah, bukan akan, telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Yesus Kristus sesudah Bapa di surga mengampuni segala pelanggaran kita. Sudah diampuni semua pelanggaran kita. Bagaimana caranya? Dengan menghapuskan surat hutang. Kita punya hutang besar kepada iblis, yaitu hutang dosa. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Oh, terima kasih. Maka itu saya katakan, kwitansi lunas bahwa terbukti kita sudah dibayar. Dengan lunas sudah dibeli. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menghapuskan semua surat hutang kita di kayu salib dengan memakukannya pada kayu salib. Lalu apa yang dia buat? Ayat 15. Yesus Tuhan telah melucuti pemerintah itu setan-setan dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Menjadikan mereka tontonan umum. Terima kasih nak Elios, kamu gabung ke Facebook ya, karena di daerahmu ada gangguan untuk Zoom dan IG-nya. Puji Tuhan. Nah, mau apa lagi kita kalau kita sudah tahu hidup ini dibebaskan seperti itu? Oke. Nah, saya kembali lagi Yesaya 48. Oh, terima kasih. 17-nya. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Mengajar kita tentang apa yang memberi faedah. Maka itu kalau kita nggak mau diajar, kita kurang ajar. Hal-hal yang berfaedah nggak bisa kita nikmati. Padahal Papa itu mengajar kita setelah kita ditebus. Maka kalau kita ikuti ajarannya, hidup ini menikmati faedahnya, nikmati manfaatnya. Kalimat berikut, yang menuntun. Nah ini loh, domba itu perlu dituntun ini. Yang menuntun kita, saya ganti ya, di jalan yang harus kita tempuh. Jadi Papa mengajar dan Papa menuntun.
ikuti ajarannya, ikuti tuntunannya. Nah, ayat 18, sekiranya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, kata sekiranya ini buat saya luar biasa. Apa sih arti kata sekiranya? Papa nggak pernah maksa, terserah kita. Sekiranya Daniel, sekiranya Jeffrey, sekiranya David, sekiranya Penny, sekiranya semua kita yang gabung hari ini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus-menerus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang gak pernah berhenti. Damai sejahtera, kebahagiaan terus dalam hidup kita. Maka hidup kita ini sehat, hidup ini luar biasa. Oke? Mau mengalami kemenangan ini? Oh, terima kasih Tuhan untuk kebebasan, untuk kemerdekaan. Ampuni diri saudara dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, bagaimana host? Baik. Kita langsung tanya jawab kan? Iya, boleh. Langsung aja tanya jawab ya. Ya. Kita langsung ya. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu silakan bagi yang mau bertanya, saudara bisa tulis di kolom chat atau saudara bisa menggunakan fasilitas raise hand di situ ya. Nah, kemudian ini tadi ada yang tulis di chat. Pertanyaannya begini. Kan tadi mungkin disebutkan bahwa yang binatang itu tidak perlu peraturan. Ya. Yang butuh aturan itu kan manusia. Nah, dia tanya begini. Bagaimana dengan binatang buas? Macan kan harus diatur katanya. Nah, itu gimana boleh? Oke. Siapa yang ngatur macan? Loh, betul nggak? Siapa yang ngatur mereka? Mereka itu nggak akan ganggu kita kalau kita nggak ganggu mereka. Sebab mereka tahu aturan dalam hidup. Kira-kira betul nggak ya? Siapa yang bisa ngatur macan? Semua binatang itu nggak perlu diatur. Mereka tahu sendiri peraturannya. Itu luar biasa. Mungkin kurang jelas pertanyaannya. Coba diperjelas, diatur bagaimana soal macan. Ya. Kalau kita nggak ganggu mereka, mereka pun nggak ganggu kita. Oke, lanjut. Ada lagi? Nah, silakan Bapak Ibu. Bagi yang mau tanya silakan. Pak David, ada pertanyaan? Depan ada Pak. Oke. Nah, gini Gode. Ya. Sambil nunggu yang lain, saya coba mengajukan pertanyaan ke Siap. Jeffrey nggak boleh tertawa, oke? Ya. Saya nak mau todong dia lagi, nanti Goden lagi protes. Oke, lanjut. Kenapa? Ya. Ini kan begini, kenapa sih ada domba yang sesat? Nah, padahal kan ada gembala yang menjaga siang dan malam. Kok bisa sesat, Goden? Oke. Karena dombanya nakal. Saudara jujur loh ya, jujur. Ya. Antara kita dengan Tuhan, jawab. Kita bisa melawan Tuhan tidak? Kita bisa berkata tidak kepada Tuhan, ya atau tidak? Nah, maka itu walaupun gembala kita baik, walaupun kita sudah di dalam kandangnya, jawab pertanyaan saya, kita bisa nakal enggak? Lalu kita keluar dari penggembalaan. Tolong Benny yang jawab mewakili yang lain. Walaupun gembala kita baik, tapi kita bisa keluar enggak dari pengawasan dan penggembalaannya? Apanya apa, Ben? Nah, Tuhan nggak pernah memaksa, maka itu tadi ayat 18, Yesaya 48 saya tekankan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka
damai sejahtera, kebahagiaanmu akan luar biasa. Karena Tuhan gak pernah memaksa kita sekiranya. Oke? Itu dia. Yang lain? Ya, ini ada pertanyaan saya baca di chatnya. Ya. Bagaimana caranya menyembuhkan luka trauma masa lalu akibat alami pelecehan seksual dari sejak kecil? Karena ada orang yang cerita ke saya, dia alami trauma dari sejak kecil sehingga nggak bisa merasakan kasih. Ya. Tolong carikan wakil yang umurnya sama ya dengan orang yang pernah melecehkan orang ini sejak kecil. Nah, orang ini kalau sudah ketemu ya mewakili si penjahat itu untuk minta maaf kepada orang ini. Jadi diwakili. Contoh, banyak kali Tuhan pakai saya untuk mewakili papa-papa yang pernah melukai anak-anaknya. Maka saya datang kepada dia atas nama papanya. Saya minta maaf. Nah, lalu sebutkan apa yang papamu dulu buat kepada kamu. Misalnya, papa pernah mukul kamu. Nah, saya bilang, papa pernah begini kepada kamu. Maafkan, papa salah. Ampuni papa. Nah, jadi tolong carikan wakil orang yang bisa mewakili yang melecehkan dia sejak kecil itu. Dan angkat orang itu untuk yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni kamu. Nah, ini tadi pelajaran kita ikuti. Bahwa orang itu sampai bisa mengampuni dirinya sendiri. Nah, bebaskan dia dari dakwaan tuduhan iblis yang siang dan malam. Percuma kamu melayani. Kamu najis, kamu kotor. Ingat kamu dilecehkan dari kecil, kamu begitu. Nah, itu suruh nolak. Karena itu kejahatan iblis merusak hidup kita. Mudah-mudahan menolong. Ya, lanjut. Ya, ada lagi ini. Sebentar saya baca. Bagaimana kalau seorang terus jatuh dalam dosa, tobat terus kumat, jadi kayak ada musimnya. Akhirnya orang ini terus tertuduh. Terus gimana? Ya. Bacakan 1 Petrus 4 ayat 1. Orang yang rajin jatuh dalam dosa karena orang itu tidak mau mendisiplin dirinya untuk menderita secara fisik. 1 Petrus 4 ayat 1. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita bisa stop, berhenti berbuat dosa. Bukan doa kelepasan, bukan doa puasa, bukan rajin baca Alkitab, tidak. Tapi siap menderita secara fisik, maka orang itu berhenti berbuat dosa. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1. Kenapa dosa harus dilawan dengan penderitaan fisik? Karena semua dosa itu enak. Nah, untuk melawan yang enak dilawan dengan yang tidak enak. Saya beri contoh yang paling gampang, yang paling umum. Orang ingin berhenti merokok itu bukan karena didoakan. Karena siap menderita ketika dia stop merokok. Karena orang sudah terikat nikotin, itu kalau nggak diisi nikotin, aduh, menderitanya luar biasa, sakit semua. Nah, termasuk narkoba. Akhirnya muncul kata sakau. Kalau fisiknya, saraf-sarafnya nggak diisi barang sehat, itu menderitanya luar biasa. Begitu pula berzina. Berzina itu enak, saudara. Semua kita mengakui. Nah, untuk stop, paksa dirimu untuk menderita. Ketika percabulan datang, ketika keinginan berzina itu muncul, biarin tersiksa. Itu nggak enak, semua gelisah. Begitu pula alkohol yang bisa merusak tubuh, meracuni tubuh. Kalau stop, menderita. Begitu pula judi.
Untuk berhenti bukan karena didoakan, siap menderita. Katakan aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Memang itu berat, tapi harus menang. Jadi jangan membiarkan diri kita ditipu oleh dosa itu. Jadi kalau ada di antara kita yang masih rajin jatuh dalam dosa, rajin kok jatuh dalam dosa, tapi buktinya ada. Itu karena orang itu nggak mau menderita secara fisik. Jadi untuk stop dosa, berhenti, cari yang enak, tapi cari yang tidak enak. Lanjut. Ya, Bapak Ibu silakan yang masih mau bertanya. Ya. Oke, kita sambil nunggu lagi. Di dalam 10, kalau nggak salah itu kan. Ntar putus Ben. Di mana? Dalam mana? Putus. Nah, kalau kita lihat dari Yohanes pasal 10 itu kan ada istilah domba dicuri. Iya. Domba dicuri. Nah, padahal itu ada dalam kandang modern, dan yang menjaga itu kan Yesus bilang bahwa dia gembala. Kok bisa dicuri modern? Ayatnya mana ya? Setahu Koden nggak ada loh. Kalau gembalanya Yesus, dombanya dicuri. Yohanes 10. Ya, coba dibaca. Ya, sampai Beni cari, Koden baca dulu yang di Facebook. Ada yang bertanya, apakah kutuk otoritas rohani, Bapak rohani bisa terjadi dalam kita bila tidak mengikuti kehendaknya oleh karena kita menerima firman dengan hati kita secara pribadi? Jawabannya tidak. Karena orang yang benar itu otoritasnya langsung kepada Tuhan. Apalagi kalau ada Bapak rohani mengutuk, itu bukan Bapak rohani yang benar. Itu pasti salah. Ya. Oke, gimana Ben? Ketemu ayatnya? Ya, Yohanes 10 ayat 1. Ya. Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang dalam kandang domba dengan tidak pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ben, salah baca. Yang ketujuh, maka Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Dan seterusnya, Ben. Oke, Ben, kamu salah baca. Yang dimaksud Tuhan di ayat yang baru Beni baca, itu bukan tentang si domba, tapi tentang gembala-gembala palsu. Ayo, coba renungkan. Maka itu nggak mungkin kalau gembalanya Tuhan Yesus ada pencuri bisa curi dombanya Yesus, nggak mungkin. Jadi Tuhan Yesus berkata, kalau ada pencuri berarti gembala yang tidak masuk melalui pintu tapi lompat pagar. Jadi bukan tentang domba-dombanya Tuhan Yesus. Yesus berkata soal gembala-gembala lain yang perampok dan pencuri itu. Jelas nggak perbedaannya? Nah, jadi kalau gembalanya Tuhan Yesus, dombanya nggak mungkin dicuri. Tapi menurut ayat-ayat yang baru kita dengar pembacaannya, domba-domba bisa tercuri oleh pencuri, domba-dombanya Tuhan Yesus, kalau kita mendengar suara gembala yang lain dan kita ikut. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau domba-dombaku nggak mungkin dicuri, karena mereka kenal aku kenal mereka, bahkan aku kenal nama mereka. Keren sekali.
Kecuali kalau ada pencuri masuk dan domba ikut pencuri itu. Itu pilihannya. Tapi lagi sekali ayat-ayat yang baru kita dengarkan itu tentang si pencurinya, gembalanya, bukan tentang dombanya. Jelas ya? Ya. Oke, ada yang lain? Oke, ini ada di chattingan. Ya. Ya, setiap orang kan memiliki kecenderungan dosa. Bagaimana caranya agar kita tidak terikat dan jatuh di dosa yang sama? Apalagi jika sudah menjadi candu, seperti contoh kecanduan narkoba, kecanduan jatuh dalam hal seksual, kecanduan judi, minum dan seterusnya. Ya, selain mengaku dosa kepada Tuhan, apa solusi selanjutnya supaya tidak jatuh di dosa yang sama? Ya. Kembali 1 Petrus 4 ayat 1. Mungkin tadi saudara belum mengikuti. Satu-satunya ayat yang memberitahu kita kapan kita bisa berhenti berbuat dosa, kalau kita menderita secara fisik. Jadi melawan dosa, kita harus siap sakit fisik kita. Orang berhenti ngerokok, orang berhenti narkoba. Maaf. Orang berhenti perjinan, orang berhenti judi, orang mau berhenti alkohol. Harus menderita. Sakit semua. Gak enak semua. Kalau saudara siap, maka berhenti dosa itu. Gak balik-balik lagi. Jadi bukan doa puasa, bukan doa kelepasan, tapi siap. Yang kedua, miliki mentor, miliki pembimbing, memiliki bapak rohani, miliki kakak. Jadi begitu serangan datang, langsung kontak. Nah, itu punya komunitas. Kalau kita punya komunitas, maka kita akan terjaga, kita akan terpelihara. Nah, ayat berikut itu Yakobus 5 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Itu artinya saudara dan saya harus punya komunitas yang saling menjaga, saling melindungi. Karena ada saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Itu keren sekali kalau kita hidupi ayat itu, saudara. Jadi ketika dosa datang, cepat beritahu kakak rohani kita, bapak rohani kita, komunitas kita. Aduh tolong, aku lagi diganggu. Yang lain ngeroyok. Lalu saling mendoakan. Begitu saling mengaku dosa, saling mendoakan, kita jadi orang benar. Dan doanya orang benar bila dengan yakin. Kuasanya luar biasa. Oke, yang lain? Ini di Facebook saya. Kenapa? Ini di Facebook saya ada yang tanya, Pak Pendeta, apakah dunia ini diberikan kepada manusia atau milik iblis setelah jatuh ke dalam dosa dan dibuang dari surga? Jawabannya ada di 1 Yohanes 5 ayat 19. Seluruh dunia ini berada di bawah kuasa iblis. 1 Yohanes 5 ayat 19. Oke, Pak Beni, di situ ada di Zoom? Kalau di Zoom sudah ada sih, Koden. Ya, yang lain? Ayo, ada yang mau jawab, tanya langsung? Oke. Ada? Maaf. Pak Ben. Saya coba baca di Yesaya pasal 56 karena kan ini kita belajar bersama ya. Saya cuma mau ngangkat hal-hal ini supaya ini ada yang none angkat tangan ya. Mau bertanya langsung, coba kita buka dulu ya. Ya, silakan. Kita sudah buka tadi. Mana ini? Ada yang mana? Sebentar, Koden. Kita sudah buka. Ini di chatnya. Enggak ada katanya.
Oke, sambil menunggu yang lain. Ini saya pengen kita belajar sama-sama. Nah, kemudian di dalam Yesaya pasal 56 ayat 10 itu sampai yang ke-12 saya baca dulu ya. Silakan. Dia bilang begini, ayat 9, hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tahu menyalat. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengajar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Nah, ini gembala-gembala tiba-tiba berubah jadi anjing-anjing, itu gimana, Bro? Maaf, tidak sedikit di dalam gereja Tuhan ada gembala-gembala seperti itu. Kelakuannya seperti anjing, maaf. Maksudnya gembala, tapi merusak para domba. Maka itu akhirnya mereka, para gembala yang seperti anjing itu, hidup menurut jalannya sendiri. Nah, itu sama dengan Yeskiel pasal 34. Tuhan melawan gembala-gembala jahat di Israel. Ternyata sejak zaman dulu sampai sekarang, maaf, ada gembala-gembala yang jahat seperti itu. Maafkan saya kalau saya harus katakan, di masa COVID-19 ini, ketika gereja-gereja nggak bisa ibadah lagi seperti sebelum COVID-19, maka ada gembala-gembala, maaf, yang malah meras domba untuk memberi persembahan dengan lebih, karena sewa gedung, kredit gedung, dan yang lain-lain nggak bisa terkumpul, nggak bisa terbayar karena tidak ada yang datang ibadah, maka nggak ada persembahan yang masuk. Nah, itulah model gembala yang tertulis di Yesaya 56 tadi. Harusnya gembala itu baik, memberi makan domba, menjaga domba, merawat domba. Tiba-tiba gembala-gembala jadi berubah seperti anjing yang malah melukai domba dan tidak mengembalakan dengan baik. Itu maksudnya. Mari para gembala kita periksa diri kita di dalam keadaan yang serba aneh seperti ini. Apakah kita tetap sebagai gembala yang baik untuk domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita, atau kita sedang sibuk mengembalakan diri sendiri dan kita memeras para domba? Maafkan saya. Itu Yesaya 56. Mengerikan. Ya. Oke. Yesaya 34 juga ayat 10, di sana dia menyebutkan bahwa anjing kemudian makan menjadi makanannya adalah domba. Ya. Itu yang Koden bilang tadi. Betul. Coba Benny ya. Nah, Yeskiel 34 baca judulnya, Ben. Ayat 1. Ngeri, Saudara. Kok ayat 1? Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Nah, ada gembala-gembala yang jahat di Yeskiel 34. Itu yang Tuhan lawan, itu yang Tuhan tentang. Lius, ini tadi ya. Gimana? Berarti itu ada kaitan dengan Yohanes pasal 10 tadi itu ya? Iya, gembala-gembala yang jadi perampok. Betul, Ben, ya. Betul sekali. Terima kasih Pak Wilfred Sianipar yang mengomentari. Puji Tuhan, kita sudah lunas. Hidupnya sudah dibayar. Oke. Keren ya, Ben? Ayo para gembala, kita mikir bagaimana cara kita mengembalakan.
domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka itu ketika Tuhan Yesus bertemu pertama kali dengan Petrus setelah kebangkitan, saudara masih ingat? Pertanyaan 3 kali, hai Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih. Tuhan tahu apa isi hatiku. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Terus ada terjemahan lain, beri makan domba-dombaku. Itu tugas kita gembala di masa pandemi COVID-19 ini. Kita nggak boleh hanya meras domba, tetap tugas kita gembala memberi makan mereka. Dan yang kita beri makan nggak cuma gembala-gembala yang Tuhan percayakan kepada kita, maaf, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Di luar kandang kita masih ada domba-domba yang kelaparan. Ayo kita gembalakan mereka juga. Ya, ini sudah ada pertanyaan Koden, tapi saya coba angkat satu pertanyaan ini. Boleh. Terjadi di gereja. Di mana? Terjadi di mana? Terjadi dalam lingkungan gereja dan penggembalaan. Oke. Saya coba angkat ini, siapa tahu teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya berharap dengan pertemuan kita dengan Koden ini adalah forum kita belajar bersama. Makanya saudara ajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum tahu supaya betul-betul kita dapat sesuatu. Amin. Lewat pelajaran-pelajaran saat tiap hari dengan Koden, ya. Nah gitu. Oke Koden, ini saya coba angkat dulu masalah ini. Kan di dalam penggembalaan atau gereja itu kan ada istilah gembala atau gereja yang suka mencuri domba lain atau gereja jemaat gereja. Nah, ada istilah vacuum cleaner. Kemudian mereka ketika ditegur oleh orang lain dan mereka berkata begini, loh itu kan domba punyanya Tuhan, bukan punyanya gembala, bukan punya kamu dan lain sebagainya. Nah, jadi masalah. Nah, kira-kira orang-orang yang seperti itu pun kadang merasa tidak bersalah. Nah, kira-kira bagaimana Kode untuk hal yang seperti ini itu yang sering terjadi di lapangan? Ya, puji Tuhan, ini masalah klasik yang terus terjadi selama kita hidup. Dua-dua perlu dipulihkan, yaitu gembala dan domba perlu dipulihkan. Kalau gembala dan domba sudah dipulihkan, maka nggak ada istilah vacuum cleaner, nyedot jemaat dari gereja lain. Tidak ada istilah mencuri domba. Tidak ada domba makan rumput di tetangga. Tidak ada istilah semuanya itu. Kalau dua-dua dipulihkan, gembala dipulihkan, domba dipulihkan. Bagaimana pemulihannya? Begini, kalau kita ini dipanggil sebagai gembala, jadilah gembala yang baik, yang mengenali betul domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau gembala ini baik dan mengenali domba-dombanya dan memberi makan yang cukup, percayalah, walaupun di tetangga kita buka gereja baru yang seperti vacuum cleaner, maka domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita nggak akan kesedot. Sebab mereka sudah puas dan kenyang di dalam pengembalaan kita. Ini dari pihak gembalanya yang harus dipulihkan. Nah sekarang pihak dombanya. Mungkin gembala-gembala kurang mengajar dengan baik. Memang ada domba-domba nakal. Ya, nggak puas dengan yang di sini. Ada domba yang nggak pernah punya komitmen, nggak pernah punya keputusan untuk tunduk dan hormat kepada gembala. Sama seperti orang yang hobinya makan, ya, kuliner. Nah, begitu dengar ada restoran baru, ayo kita nyoba. Apa masakannya, enak atau tidak? Nah, ini domba-domba yang nakal. Mulai cari jajanan di tempat lain. Jadi, yang salah tidak hanya dombanya, gembala juga bisa salah. Nah, begitu pula domba, ayo kita belajar untuk kita hormat ya kepada yang Tuhan tetapkan untuk jadi
pemimpin kita. Jelas ya Pak Beni? Jadi kalau semua dipulihkan, gembala dipulihkan, domba dipulihkan, nggak ada istilah itu tadi, menyedot, mengambil, dan macam-macam. Ayo kita belajar saling merendahkan hati. Nah, saya ingin gembala-gembala berbesar hati. Kalau ada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, ternyata dia pergi ke tempat lain, nggak apa-apa, nggak usah diributkan. Kita cari domba-domba baru. Di sekitar kita masih banyak domba yang tidak bergembala. Ngapain kita hanya sibuk dengan domba yang nggak mau kita rawat? Ya, Icing, makasih kamu gabung, Cing, dari Sydney. Jelas, Ben? Ayo, ini Philip angkat tangan ini, Philip. Ya, sudah saya buka itu unmute-nya. Bisa buka itu enggak, Pak? Oke, Koden. Selamat malam, Florida. Malam-malam. Ya, oke, gimana? Bagaimana bisa mengenal domba-dombanya kalau punya jemaat, punya domba-domba yang udah ratusan apalagi ribuan? Nggak mungkin ya. Betul. Nah, caranya kelompok kecil lalu mengangkat gembala-gembala untuk mengembalakan kelompok-kelompok kecil itu. Kecuali untuk ya, Philip lanjut. Bisa ya, untuk ya itu kayak mengangkat sel grup leadernya itu kan. Tapi kan mereka harus mempunyai jiwa dan hati yang sama seperti domba asalnya. Itu susahnya kan. Gembala asal. Bagaimana Philip harus mempunyai? Ya. Kalau dibagi-bagi pembagian itu seperti sel grup itu kan. Jadi ada grup leader. Tapi kenyataannya grup leadership itu sel grup bukan penggembalaan tapi melebihi extension of Sunday sermon. Bukan pemuritan penggembalaan yang mereka saling tahu, karena selama ada sel group itu yang terjadi saat ini setiap minggu, mereka tetap tidak mengenal domba-dombanya. Hanya ketemu sekali seminggu, keadaan mereka tidak dikenal sama sekali karena mereka mengajar Alkitab atau sambungan dari khotbah hari minggunya. Ya, oke, begini, gembala-gembala senior yang dipercaya bisa mengembalakan ratusan mungkin ribuan jemaat harus, perhatikan ya, memuridkan, melatih wakil-wakil gembala sejumlah yang diperlukan oleh jemaat di situ. Misalnya jemaat yang besar ternyata dibagi 100 kelompok. Maka gembala senior ini harus mempersiapkan 100 gembala baru. Yang punya hati, ya, yang punya hati seperti hati Yesus untuk mengembalakan kelompok-kelompok kecil ini. Jadi nggak sekedar baca-baca Alkitab, belajar seminggu sekali, tidak. Bentuklah komunitas. Yaitu komunitas yang kuat, yang kompak, yang saling memperhatikan. Ada di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Sebetulnya nggak susah untuk hidup dalam komunitas atau prinsip gereja mula-mula. Cuma ada di 2 pasal saja kok. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Nggak susah. Cuma itu prinsipnya, Philip. Nah, tolong gembala-gembala. Nah, ini masalahnya. Kenapa gembala-gembala besar itu nggak mau melahirkan, memuridkan gembala-gembala kecil? Ada 2 alasannya. Karena dia ingin dikenal hebat, karena diikuti ribuan orang, ratusan orang. Nah, terus karena
Jangan sampai uang kolektornya terbagi. Oke ya Philip, jadi ayo mulai hari ini para gembala yang mau sadar, muridkan orang untuk jadi gembala kecil, kelompok-kelompok kecil itu. Maka komunitasnya terjadi. Jelas Philip? Iya, itu memang yang saya coba pengaruhi, karena susahnya Koden di gereja Amerika terutama ya, relationship itu bukan sesuatu yang langka di Amerika ini. Ya, karena privacy. Iya, personal itu ya Amerika itu. Makanya karena kebetulan di sini mimpin neighborhood group, jadi mereka terasa sekali perbedaannya in small setting ya, small group, yang kekeluargaan yang diperhatikan. Misalkan seminggu sekali saya telepon mereka, midweek gitu saya telepon keadaan mereka gimana, untuk mengenal keadaan mereka, saya kunjungi gitu, dan mereka sangat appreciate itu. Cuman untuk merubah mentalitas, mempengaruhi grup-grup yang lain seperti itu kayak ngantem tembok. air terjun. Iya, betul. Ya udah, mulai dari Philip dulu. Iya. Memang beda sekali. Nah, para gembala-gembala kecil ini harus juga punya hati untuk terbuka. Maka yang dipimpin akan belajar terbuka juga. Memang sulit ya, karena budaya timur dan barat itu beda. Oke, ada yang lain? Ya. Ya, ini masih ada satu Koden. Ya. Silakan. Ada satu komunitas, 2 gereja, ada di 2 kota. Pertanyaannya, apakah gembala itu bisa fokus melayani kalau semua dipegang? Apakah benar? Ataukah harusnya yang satu diserahkan ke pelayanan atau hamba Tuhan yang lain? Silakan. Ya, harus diserahkan ke yang lain. Bahkan di zaman sekarang gereja itu kan sebagai perusahaan. Bayangkan, ada gereja di Amerika, gereja di Australia, gereja di Eropa yang saya pernah ketemu. Gembalanya itu di Jakarta. Yang ada di jemaat-jemaat lokal itu cuma fotonya gembala yang di Jakarta itu. Pernah tahu nggak ada gereja seperti itu? Gembalanya di Jakarta, tapi cabangnya di Jember, cabangnya di Semarang, cabangnya di Pontianak. Ditulis gembalanya Bapak A yang tinggalnya di Jakarta. Nah, itu namanya perusahaan. Dan tujuan utamanya supaya semua uang kolektor masuknya ke gembala yang satu itu. Nah, ini harus berubah. Jadi gembala yang besar berani menyerahkan cabangnya kepada muridnya. Total serahkan, lepas 100%. Supaya berkembang dengan pimpinan Roh Kudus. Nah ini ada masukan itu. Ada di kota besar. Ya, khotbahnya tidak pakai video dari gembala yang ada di Jakarta. Ya, ada lagi band yang lain? Bayu yang tanya ayat tadi 1 Petrus 4 ayat 1 untuk berhenti berbuat dosa. Ya, bahkan perjamuan kudus pun pakai online. Ya, ada lagi band? Sudah ada Koden. Ini ada yang angkat tangan ini. Ada yang angkat tangan, Andre Setiawan, siapa itu? Ya, silakan Pak. Halo Koden, apa kabar? Siapa ini? Yang mana orangnya?
Andre. Yang mana orangnya? Wah, pakai Andre ini Koden. Oh, nggak tahu kalau namamu Setiawan. So, Ya, maaf. Oke. Ya, apa kabar Joel? Apa Joel? Oh, nih, Joel nih. Mana Joel? Opa nggak lihat kamu ini. Sebentar, yang mana ini? Mana? Andre Setiawan. Kok nggak ketok? Ai Joel. Ai, wih kamu sudah besar nih. Udah lama. Ya udah, oke Andre, tanya apa Andre? Iya. Tanya apa? Iya, kok. Ya, saya bukan nimbrung aja. Apakah mungkin dengan COVID ini kayak begini ya, Koden? Ya tadi memang ada masukan dari beberapa rekan-rekan ya, anak-anak Koden tadi. Ya sampai sekarang pun kita juga lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang masih seperti itu ya. Semua ibadah bahkan di tengah COVID ya seperti ini, di mana ibadah tidak ada, mereka kirimkan video dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa justru di tengah-tengah COVID begini, malahan ya mau nggak mau nanti gembala-gembala setempat ya seperti cabang-cabang itu mau nggak mau dipaksa untuk tampil. Setuju nggak Koden kayak begitu? Untuk tampil bagaimana maksudnya? Jadi ya itu tadi seperti Koden katakan tadi bahwa dia istilahnya kayak dipaksa untuk menjadi tampil sebagai figur seorang pemimpin, walaupun disebut itu gembala cabang ataupun itu disebut sebagai ya wakil lah dari yang di Jakarta atau dimanapun juga. Apa nggak justru di tengah-tengah seperti ini justru itu yang memang dibawa oleh Tuhan untuk menjadi seperti itu. Jadi seakan-akan kembali sebagai bentuk gereja lama ini, gereja mula-mula, gereja kecil begitu satu persatu. Betul sekali Andre. Ya, betul sekali. COVID-19 ini memurnikan gereja. COVID-19 ini membawa gereja kembali kepada pola Alkitab. Maka itu yang one man show, maaf, sudah nggak laku lagi zaman sekarang. Harus mulai melebar, meluas. Ayo anak-anak Tuhan, kita bangkit. Ya, kita bangkit. Menjadi berkat buat banyak orang. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Andre. Betul masukanmu itu. Amin. Iya. Ya. Biasa ketemu. Haleluya. Oke, ada yang lain? Ya, kayaknya sudah tidak ada Koden. Mana Jeffrey ini? Kok nggak muncul dia? Apakah mau ditutup? Tunggu Jeffrey. Ya. Suruh tanya. Jeff, ayo tanya kamu. Sebelum kamu gongnya terakhir. Mana ini? Nah tadi kan Babi bilang yang di apa namanya di Yesaya berapa tadi saya lupa. 5 Domba yang sesat. 536. Ya, terus Kalau di 1 Petrus pasal 2 ayat 23 itu kan dikatakan bahwa kita kembali kepada gembala agung ya. yang memelihara. Tapi kalau di dalam Lukas pasal 15 itu kan ada 3 perumpamaan nih. Satu domba yang hilang, Uang yang hilang. 3 anak sungguh. Ya. Yang jadi saya mengapa kok perlakuannya berbeda gitu antara domba yang hilang, antara dirham yang hilang dengan anak yang hilang itu pemahaman dasarnya seperti apa? Oke, itu aja dulu. Pelan-pelan. Justru domba hilang, uang hilang, anak hilang, perlakuannya sama. Tuhan cari. Mana yang Jeffrey merasa nggak sama, yang mana? Kalau anak yang hilang kan nggak dicari, ditunggu aja. Iya, tapi kan tetap pulang walaupun nggak dicari, tapi papanya nunggu. Karena papanya nggak tahu anak itu ada di mana. Nah, begini pemikirannya. Kalau kita lihat Wahyu 3 ayat 20, nah itu konsep di Lukas 15 tentang anak hilang. Jadi Tuhan Yesus nggak bisa masuk ke hidup kita kalau kita nggak buka pintu. Nah, anak ini tidak akan mengalami kasih papa kalau dia nggak punya inisiatif untuk pulang. Tapi tetap papa itu nunggu.
Jadi bentuknya beda, tapi dasar hati papa itu sama. Hebat kamu Jeff bisa punya pemikiran seperti ini. Nah, kenapa? Karena yang hilang ternyata bukan cuma anak sulung, anak bungsu. Anak sulungnya di rumah juga hilang, nah, itu lebih unik. Papi punya istilah ini, ternyata anak sulungnya itu hilang di rumah papanya sendiri. Ngerti nggak kalimat ini? Anak sulung itu ternyata hilang di rumah bapaknya sendiri. Sebab ketika adiknya pulang dipestakan, dia iri hati dan dia marah. Loh, papa ini gimana? Aku rajin bekerja di sini. Nggak pernah papa buatkan aku pesta. Papanya kaget. Loh nak, semua ini milikmu. Kamu nggak usah nunggu aku. Kalau kamu mau pesta, ambil salah satu dari domba itu. Undang teman-teman. Berarti yang hilang ini dua-dua, Jeff. Yang di rumah hilang, yang pergi juga hilang. Nah, papa di surga dua-dua sama disayang. Jelas ya? Nah, jadi semua kita, kalau kita jadi domba, yang hilang Tuhan pasti cari. Kalau kita jadi uang yang hilang, Tuhan pasti cari. Kalau kita jadi anak, nah ini sebetulnya istilah yang paling betul, bukan anak hilang. Tolong catat, anaknya yang menghilang. Betul tidak? Anak itu yang menghilang. Maka itu Tuhan tunggu. Ayo kamu balik. Nah, jelas Jeff? Ya. Jadi papa di surga sayang semuanya. Oke? Oke, ya, thank you. Sama-sama. Ya, Koden, ini ada lagi satu. Silakan. Gimana pendapatnya Koden? Karena ada yang berkata domba hilang dicari, tapi anak hilang ditunggu. Apakah bisa diartikan bahwa orang Kristen Digolongkan apa? Bukan. Nilai pertanyaannya singkat aja, cuma gini. Gimana pendapat Koden? Karena ada yang berkata domba hilang dicari, tapi anak hilang ditunggu. Gitu. Pendapat, yaitu tadi bahwa kalau anak itu yang dia kan milih sendiri untuk pergi. Nah, jadi papa nunggu, jadi bukan ditolak, ya, karena papa nggak pernah memaksa kita. Ingat tadi Yesaya 48 ayat 18, sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya. Ya udah, ayo balik. Ya, sudahlah, mau jadi domba, mau jadi anak, pokoknya kalau kita menghilang, ayo cepat pulang. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Papa di surga menunggu kita untuk kita pulang. Jelas ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah Yang angkat tangan, Ben. Yang angkat tangan, Pak Wilfried. Oh, Pak Wilfried. Horas Amang Sianipar. coba dibuka dulu ya, Pak Melfried ya. Ya. Pak Wilfried ya, sebentar. Pak Wilfried Barnabi. Silakan. Terima kasih, Yo. Mau nanya itu aja di 12 tentang dosa atau apa, dosa terhadap Roh Kudus itu 12 Menghujat Roh Kudus. dan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Iya. Bisa dijelaskan lebih detail. Oke. Mana itu sampai Iya. ngertinya gimana, Pak? Terima kasih. Ya. Oke. Memang sampai hari ini masih banyak perdebatan tentang firman itu. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menolak menghujat Roh Kudus. Kenapa nggak bisa diampuni? Maaf,
masing-masing teologi punya pendapat yang berbeda. Tapi saya pakai logika anak-anak, bukan logika teologi. Begini, dosa kepada Papa masih ada Tuhan Yesus yang mengingatkan. Dosa kepada Tuhan Yesus masih ada Roh Kudus yang bisa mengingatkan. Tapi kalau Roh Kudus pun sudah ditolak oleh orang itu, nggak ada lagi yang berikut. Berarti orang yang menolak Roh Kudus menolak semuanya. Maka itu saudara-saudara, jangan kita menghujat menolak Roh Kudus. Nah, kisahnya kan waktu itu Tuhan Yesus mengusir setan di dalam kuasa namanya. Tapi imam-imam ahli Taurat berkata, "Hei, kamu ngusir setan dengan Baalzebul." Siapa Baalzebul pada zaman itu? Baalzebul pada zaman itu adalah penghulunya setan. Nah, Tuhan Yesus marah. Kalau aku ngusir setan dengan setan, nggak mungkin kerajaannya kan bersatu. Mereka terpecah-pecah. Nah, karena mereka menghujat Roh Kudus, berarti kamu nggak bisa diampuni karena kamu menolak semuanya. Maka itu anak-anak Tuhan, kita menghormati Bapa, kita menghormati Tuhan Yesus, kita menghormati Roh Kudus sebagai satu kesatuan dari yang kudus itu. Jadi jangan kita menolak Roh Kudus. Hormati semuanya. Kira-kira jelas Wilfred? Ya.